makasih informasinya Bang. Lanjut jalan Bang. Hati-hati di jalan ya Bang. Yang pertama, malam ini kita camp tidur itu di Pulau Tengah, tepatnya Kuntu. Saya sudah ada Ketua TAF Diesel Indonesia Chapter Riau, Bang Aldian. Selamat, masih kita dalam suasana COVID. Ya. Oke, Bang Aldian. Kira-kira nih kita pengen tahu kegiatan yang akan kita lakukan nih apa nih kira-kira? Salah satu kegiatan dari TAF Diesel Indonesia Chapter Riau yaitu membantu menggalakkan wisata lokal, terutama seputaran Riau yang daerahnya agak susah dijangkau dengan kendaraan umum biasa. Kebetulan karena kita tergabung di TAF Diesel ini, kendaraan kita berpenggerak roda 4, jadi kita lebih leluasa untuk menembus tempat-tempat wisata yang daerahnya atau jalannya mungkin rusak atau belum diperbaiki gitu ya. Jadi kita berusaha menembus tempat-tempat wisata tersebut dan kita promosikanlah, bantu promosi. Setidaknya dengan begitu kehidupan di sekitar tempat wisata itu meningkat dengan nanti adanya wisatawan-wisatawan yang datang. Teman-teman jalan, kali ini Highway Indonesia berkesempatan untuk bergabung dalam kegiatan di TAF Diesel Indonesia. Jadi saat ini saya berada di dalam kabin unit dari TDI 034 dengan driver pemilik Sinaga. Bapak Hendrawan Eka Indrawan Sinaga. Bapak Eka Indrawan Sinaga. Oke, Bapak Eka, sebelumnya kami dari Highway Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti perjalanan kegiatan TAF Diesel Indonesia. Gitu. Nah, ngomongin soal spek, AWK, saya lihat kalau tampilan dari
TAF Independent Unit Om Eka memang sepintas seperti ya Mau ke standar mall. mobil standar, tidak untuk tampilan melintas medan-medan off-road, tapi ketika naik di kabin ini saya ngerasain ada tenaga ekstra. Terus ada tulisan turbo, pakai turbo berarti? Ya, mobil ini sudah saya upgrade memakai turbo. Turbo saudara daripada TAF ini sendiri gitu. Keluaran Daihatsu juga. Jadi dia turbo yang ditempelkan di mesin Ruger. Oh oke, makanya saya lihat juga ada bacaan sepintas ini Ruger XX. Oke, jadi memang ini pecinta Ruger juga berarti Om Eka ya? Iya, karena sebenarnya sih yang di luar negeri dengan yang di lokal itu kalau kita lihat sekilas TAF dengan Ruger itu sama. Cuman spesifikasi daripada unit itu yang beda. Seperti kalau di lokal banyak yang ada di Ruger tapi tidak ada di TAF. Oke. Nah, seperti itu. Jadi iya. Kayak kaca apa namanya, kaca spion fender ini ya. ya, Nah, itu untuk market lokal Indonesia mereka tidak berikan itu ya pada saat pengeluaran Indonesia ya. iya betul. Oke, kayak model spionnya juga kita lihat ini spion dari Ruger. Ruger, ya. Market luar dari pasaran di Indonesia. Iya. Jadi oke. Selain penambahan turbo pada mesin pacu nih, kira-kira apa yang dilakukan lagi untuk meningkatkan performa di unit Om Eka ini? Untuk bos pomnya saya sudah pakai rotor head milik dari L200. Jadi kalau rotor head bawaannya asli independen ini 0,9 atau kita katakan 9, tapi kalau dia yang L200 ataupun L300 itu dia ukurannya 1,0 atau 1 mm. Nah, jadi udah jelas karena rotor headnya tadi semakin besar, putaran minyaknya juga semakin kencang, maka tenaga dia akan semakin kuat. Oke. Nah, jadi di TAF Diesel Indonesia ini memang kekompakannya itu kalau saya bilang sangat luar biasa gitu kan. Betul, Om Eka. Nah, jadi kadang-kadang kita terbentur mungkin ada masalah kita dengan mobil kita gitu kan. Nah, kawan-kawan siap banyak yang membantu gitu. Saran atau kita mau cari ini gitu kan. Nah, jadi ini di sini Om gitu. Jadi kayaknya sangat terbantulah untuk kita di samping TAF ini. Memang kalau kita cari seperpartnya itu kan agak susah sekarang. Iya. Dengan adanya komunitas ini kita jadi lebih gampang kita untuk mendapatkan spare part yang kita inginkan gitu. Oke. Betul.
Kita sekarang teman-teman berada di trek. Ini hari kedua kita. Sekarang sudah jam 8 malam dan kita tadi putuskan untuk makan malam di trek karena memang kondisi yang tidak menentu dan kita belum bisa pastikan juga kita akan mendapatkan tempat camp yang betul-betul nyaman. Kita belum bisa prediksi sampai ke depan kalian, makanya kita putuskan sekarang ini kita coba istirahat sambil memenuhi energi lagi sampai kita menemukan titik camp. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Ketua Tafdisel Indonesia Chapter Riau, Pak Aldian, kira-kira gimana kondisi kita hari ini dan kawan-kawan nih. Kita udah sampai di mana, terus kira-kira apakah ada kendala, kira-kira gimana? Oke. Sampai saat ini kita mungkin kalau untuk perjalanan sekitar 80% lah untuk menuju ke tujuan kita. Kendala mungkin karena jalannya yang berlumpur ditambah lagi hari hujan. Nah, jadi jalannya makin hancur gitu. Dan beberapa juga jalurnya banyak yang terhalang oleh truk-truk yang terpuruk, nggak bisa jalan lagi. Jadi kita mesti buat jalan dari samping dan ada beberapa kendaraan kita yang mengalami trouble. Oke. Ya, ada yang patah as, ada yang wingnya bermasalah. Ya, sekarang sih kita istirahat, habis makan kita atur lagi rencana mau kita lanjut untuk ke desa terdekat untuk kita beristirahat, untuk kita lanjutkan lagi perjalanan besoknya. Oke, jadi Pak Ketua, kalau misalnya dalam kondisi begini kita sebenarnya yang menjadi kendala utama tuh apa? Apakah emang sebenarnya unit-unit kita yang belum ready atau misalnya atau emang trek yang betul-betul tadi kondisi alam yang sebenarnya kita tidak berprediksi juga atau Pak Ketua punya tips untuk kita biar safe berkegiatan di alam terbuka khususnya kegiatan off-road gitu gitu. Kalau kondisi sih sebetulnya tadi masih dalam kategori medium, sebetulnya masih dalam kendali kita. Masih medium ini artinya kita wajib menggunakan penggerak 4 roda. Ya, untuk kendaraan penggerak 4 roda dan bagi yang sudah berpengalaman ini masuknya medium. Masuknya medium. Tapi kalau yang belum pernah ikut, memang mungkin ini termasuk yang ekstrim karena semuanya harus bekerja berat. Kalau sebetulnya bukan bekerja berat, Om. Memang bagi orang yang sudah terlatih itu tidak berat gitu. Itu makanya saya katakan ini maksudnya ke medium. Dan tips dari saya sih untuk kawan-kawan kalau memang ingin mengikuti atau main di adventure, siapkanlah kendaraannya. Yang pertama itu siapkan dulu mental dulu sih yang pertama. Ya, mental. Nah, siapkan diri, siapkan mental. Nah, kemudian siapkan kendaraan. Kendaraan itu kendaraan berpenggerak 4 roda dan pastikan semuanya fit kondisinya, baik itu mulai dari kaki-kaki, gardannya termasuk kemudian transmisi, mesin dan kelengkapan keselamatan. Terutama kalau untuk medium sih yang penting mobil masih ada bodi, terus kita pakai safety belt minimal 3 titik itu minimal. Kalau bisa usahakan 4 titik. 4 titik. Nah, kalau 4 titik itu kita betul-betul terkunci. Kalau misalnya ada terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita masih aman. Nah, untuk kendaraan sendiri kalau jalan ini yang kita tempuh ini sebaiknya setiap kendaraan itu ada wing. Nah, untuk sebetulnya lebih ke ini tidak merepotkan teman gitulah. Oke. Nah, memang kita kompak semua, nggak ada masalah. Kalau kita jalan itu kita nggak pernah, janganlah sampai meninggalkan teman gitu. Jadi walau bagaimanapun kita masuk sama, keluar sama. Jadi apapun kondisi mobil kawan, sebelum berangkat kita sama-sama cek. Jadi kita sudah pertimbangkan apa akibat yang akan kita lakukan. Misalnya kita ada 4 mobil.
kemudian ada 2 nggak pakai wing, Oke. 2 pakai wing. Nah itu kita kan otomatis kita sudah memperhitungkan kita akan tarik menarik. Oke. Nah pada saat kita butuh wing, teman yang tidak ada wing otomatis yang punya wing harus membantu. Oke. Nah dari situ tuh kita udah siapkan juga pribadi kita tuh harus siap membantu gitu. Oke, dengan kondisi sekarang berarti trek yang sudah kita lalui sampai dengan malam hari ini di kondisi kedua, kalau saran dari Om Aldian, sebaiknya untuk melewati trek ini, apakah unit harus pakai winch? Minimal 1 atau Minimal kalau untuk trek ini? ya minimal 50% unit yang ikut tuh harus ada wing. Oh gitu, jadi nggak mesti semua berarti? Nggak mesti semua. Nggak sih. mesti semua, Ah, 50% minimal dari 50% rombongan ada wing. ada winch. Oke. Jadi masing-masing satu kendaraan membantu satu gitu. Oke. Nah, 1 banding 1 kan, masih aman gitu. Itulah minimalnya untuk kenyamanan dalam trek ini. Oke. Nah, kondisi saat ini, nah, kalau untuk nyamannya minimal 50% kendaraan yang ikut itu pakai winch. Oke, terima kasih Bapak Ketua. Jadi kita juga banyak dapat pelajaran, banyak hal mengenai kegiatan di alam terbuka, khususnya kegiatan off-road ini. Memang dari sisi adventure sangat menarik, membutuhkan kerjasama tim. Kalau saya lihat juga bagaimana bagi-bagi tugas teman-teman tadi di lapangan, juga banyak hal yang sudah disampaikan oleh tim TAF Diesel Indonesia untuk masyarakat luas kalau mau berkegiatan off-road, Ya, kira-kira gitu. Oke, safe on hike and keep it safe. Memperbaiki rem wingnya copot berserak, jadi disusun ulang lagi beginilah. Iya Pak, mana? Enggak ada. Yuk, awas tangan, kaki kemudian Sekali lagi.
Enggak, bawahnya tadi ini pakai. Lakukan gitu aja. Jadi nahan. Jadi dia nahan itu agak lubang dia nih. Terus ini enggak. Siap. Jadi untuk kegiatan seperti ini walaupun kegiatannya fun tetap harus dilakukan dengan safety ya. Iya. Dan juga harus ramah lingkungan tentunya ya. Pastinya. Karena kita juga di kegiatan walaupun kegiatan fun kita tidak tahu keadaan apa yang ada di lokasi tersebut gitu. Oke, baik. Namanya juga kegiatan di alam terbuka ya. Iya. Berhubungan dengan alam liar, dengan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa juga kita prediksi. pasti diprediksi ya. Oke, Om Komar. Oke, Om Komar, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dari Hikmet Indonesia sudah mengizinkan kami bersama-sama mengikuti kegiatan yang sudah dilakukan 3 hari ini. Sangat berkesan untuk kami, menambah wawasan baru untuk dunia di alam terbuka. Jadi teman-teman semuanya, safe on hike and keep safe. Bye.
sangat melelahkan guys. Tapi dengan melihat kondisi suara air terjunnya guys, sangat-sangat menggoda guys. MTV lah sampai siko. Push guys. Sampai guys. Air terjunnya guys. Nampak guys.